Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayak Jokowi pemimpin, Anda tanggung jawab ini di depan Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar nanti. Bahaya Anda. Tahu nggak? Bahaya. Jokowi bawa cincin ruby yang berharga 6 tahun yang lalu duduk bersama salah satu tempat di Menteng. Jokowi, balikin lagi cincin itu 400 juta. Ya memang, kalau orang bodoh belajar agama, apalagi ketika dia mendapatkan pengajaran dengan pemahaman yang salah. Hei Jokowi turun, bahaya Anda. Hati-hati sama Profesor Dr. Egy Sujana ini ada nih. Aktor-aktor politik busuk yang seakan-akan merekayasa. Ini kan bahaya narasi seperti ini. Ini kan adu domba sebetulnya. Al-abwabi jahannam, menyeru kepada pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha, kalau ada orang ikuti mereka ini, qadhafuhu fiha, maka akan masuk ke dalam neraka. Kurang ajar. Ya tahu nggak? Bawa lari langsung. Jalan. Akhirnya dari kebodohan dia lahirlah orang-orang bodoh baru yang lebih fanatik, lebih beringas karena ketidakfahamannya. Jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang ingin memancing di air keruh. La yadkhulul jannata nammam, tidak akan masuk surga orang yang suka ngadu domba. Bahaya memang saat orang bodoh belajar agama, apalagi ketika dia mendapatkan pengajaran dengan pemahaman yang salah. Ujar Denny Siregar. Tahan di Indonesia ada nggak ciri-ciri yang Fir'aun lakukan? Suaranya itu tanda penakut itu. Untuk apa Anda tadi nyebut-nyebut Allahu Akbar? Untuk apa? Presiden kecil, Fir'aun nggak bisa ngalahkan, tenggelam. Kalau itu merasuk dalam jiwa kita, merasuk dalam pikiran kita, nggak terkalahkan kita, nggak ada yang bisa ngalahkan kita. Ya beda jauh dong. Masa Pak Jokowi kemudian disamakan sama Fir'aun? Fir'aun itu apa dosa terbesarnya? Pertama, dia ngaku Tuhan. Pernah nggak dengar Pak Jokowi ngaku Tuhan? Nggak pernah kan? Malah kalem Pak Jokowi, dihina-hina orang yang nggak apa-apa toh. Luar biasa kita punya negara Indonesia dibawa kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Fir'aun dihina orang, disembelihnya, jangan macam-macam. Lihatlah penguasa-penguasa zolim, penguasa-penguasa yang rata-rata ngikuti cara Fir'aun, berlaku sewenang-wenang, menindas, memecah belah, bahkan tentaranya itu dan polisi itu sombong. Jadi sekali lagi ini betul-betul framing narasi yang sangat menyesatkan. Jadi saya ingin tegaskan kepada Anda semua, kalau ada selepel ustadz atau selepel kiai, penceramah, orang ngomong agama, membangun sebuah narasi pemerintah sekarang itu Fir'aun dan yang menentang pemerintah dan Nabi Musa, saya tegaskan pada kesempatan kali ini, dia sedang memfitnah sebetulnya. Pemahaman agama yang sangat dangkal, ini sumbernya. Jadi motifnya bisa jadi karena kedangkalan agama. Sangat tepat apabila polisi bertindak cepat untuk menangkap ataupun memproses secara hukum. Sombong amat. Indonesia ada presidennya nggak? Presiden Indonesia kayak apa? Fir'aun. Dan presidennya tenggelam. Fir'aun nggak bisa ngalahkan, tenggelam lawan Musa. Allahu Akbar semua. Allahu Akbar. Presiden. Nah ini sebetulnya framing narasi begini sudah merupakan cara-cara yang lebih sedeng lagi. Ini memang bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang mabok agama gitu. Dikesankan pemerintah sekarang seperti Fir'aun. Jadi orang-orang yang menentang kepada pemerintah tersebut, melawan pemerintah, dipersonifikasikan seperti Nabi Musa. Enak aja ya. Saya kadang geli betul ini ya. Dia sedang ngayal apa sedang apa kira-kira? Saya kira ini karena kedangkalan ilmu agama. Ada dua sebab gampangnya orang terprovokasi. Satu, karena kebodohan. Dua, karena kemiskinan. Dengan tema kita, fungsi masjid. Masjid ini sebagai pusat kebudayaan. Tapi kita lihatlah di seluruh Indonesia, masjid-masjid dikooptasi. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Jangan jadikan masjid buat panggung politik. Masjid ini tempat kita mengingat Allah. Betul apa betul? Iya apa ya? Artinya kita ini jangan sampai menjadi talafi, orang yang berjubah agama,
berjubahkan sunnah, orang yang berpenampilan islami, tapi kerjanya menebar permusuhan, menebar kebencian. Bangun masjid di Saudi, di Mesir, tidak gampang bikin masjid, harus dapat izin dari presiden dan pemerintah setempat. Di Indonesia ada duitmu, ada lahan, bikin masjid, di belakang urusan izin membangunnya. Ceramah dibatasi, harus yang punya sertifikat segala macam. Ini adalah orang-orang yang menghalang-halangi kita untuk bertakwa kepada Allah. Kau cari negara seperti Indonesia yang luar biasa, dakwah, kau pikir sulit di Indonesia berdakwah? Bandingkan di Saudi, biar dia sarjana agama, hafal Quran, tidak punya sertifikat dari negara, tidak bisa dia ceramah. Di Indonesia, artis, selebriti, bertahun-tahun dia tidak jelas agamanya, tiba-tiba dia hijrah dan tobat, baru 3 bulan belajar agama, gampang dia kafir-kafirkan kita. Hidup di negeri Indonesia yang tidak menjalankan hukum-hukum-Mu, ya Allah. Kalau ini salah pemimpin-pemimpin kami yang serakah, fasik, zolim, musyrik, kafir, murtad, cabutlah kekuasaannya, ya Allah. Amin. Bahkan secara negara ini karena moral pemimpin yang tidak dijaga amanahnya, ya Allah. Dia menganggap dirinya paling pintar, dirinya paling hebat. Coba lihat gayanya itu kan, dia seperti orang suci kan. Kita dibohongi. Itu bukan ulama kok, dia aja ngaku-ngaku ulama. Ulama mana ada yang kayak gitu? Karena saya bukan ustaz, saya bukan ulama. Karena saya bukan ustaz, saya bukan ulama. Karena saya bukan ustaz, saya bukan ulama. Saya mengerti Al-Quran. Para sistem kehidupan kita mendukung itu. Itu dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Apakah ini dijaga moralitas ini oleh pemimpin di negeri ini? Apakah dijaga? Hati-hati, gunjing itu serem banget, menghabiskan pahala. Seperti orang makan daging saudaranya, makin daging busuk, Masya Allah. Maka dari itu dosa gede banget, dosa besar. Mimbar pun bisa jadikan tempat menggunjing. Kini tak sudah ngerti, tahu ndak? Ini sudah tahu maksudnya siapa? Allah. Demi Allah, demi Rasul, kita masuk kategori orang beriman. Kategori orang beriman. Kategori orang beriman. Apa? Masa? Kalau Nyai sih nggak percaya, yang Nyai tahu, Egi Sujana itu adalah aki-aki ambeien. Luar biasa kita mempunyai negara Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Ujar Ustadz Das Adlatif. Jangan terlalu sombong, kamu sendiri gak ngerti Quran, kok ngajak orang awam untuk melihat Quran. Padahal yang kayak gitu tuh memalukan kita umat Islam. Malu kita sebagai umat Islam kan, kok ada orang dakwah begitu modelnya. Tapi yang saya herankan itu, dia ceramahnya mabok, yang ngedengerin tambah mabok semua. Lihatlah kelakuan bangsa Indonesia dalam akhlaknya. Apakah ada moralitas itu? Tidak. Kalau bicara bohong, kalau janji ingkar, tidak amanah, tidak pegang janji, pendusta, bohong. Hasudnya Ustadz dengan Ustadz, la hasadaka hasadil ulama. Tidak ada dengki yang lebih serem dari dengkinya Ustadz. Ada aja yang diomongin kalau, karena kotornya hati ini. Dari mana itu? Itu numpuk, prasangka buruknya nyambung, hati busuk, hati kotor. Ada orang yang ngerti, belum jadi apa-apa, air mani juga belum sebenarnya. Nyai yakin 1000% tidak berdasarkan atas nama agama, karena Egi Sujana ini hanya kepentingannya cari panggung dan cari uang. Fulus. Kita beriman ini karena kehendak Allah, bukan karena pilihan kita. Suruh tobat nih aki-aki nih, ya. Suruh tobat dia. Jadi logika tadi saya bilang kita dimuliakan Allah, luar biasa kita ini. Itu fakta. Nggak ada manusia tukang rusuh ini, kapal keruk ini, profesor poligami. Iya. Ya Allah. Bahaya memang saat orang bodoh belajar agama, apalagi ketika dia mendapatkan pengajaran dengan pemahaman yang salah. Ujar Denny Siregar. Di Indonesia ada nggak ciri-ciri yang Fir'aun lakukan? Suaranya itu tanda penakut itu. Untuk apa Anda tadi nyebut-nyebut Allahu Akbar? Untuk apa? Presiden kecil, Fir'aun nggak bisa ngalahkan, tenggelam.
Kalau itu merasuk dalam jiwa kita, merasuk dalam